untuk meningkatkan layanan pendidikan yang lebih bermutu dan merata. Untuk tahun 2025, pemerintah telah mengalokasikan dana senilai 17,15 triliun rupiah untuk melakukan rehabilitasi, perbaikan, dan renovasi 10.440 sekolah negeri dan swasta. Dan dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola, sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat. Oleh daerah itu, oleh desa itu, oleh kecamatan itu bisa membeli bahan-bahan dari daerah tersebut, pekerja-pekerjanya dari daerah tersebut, bisa gotong royong, nilai itu bisa lebih bermanfaat dan lebih berhasil untuk dirasakan oleh siswa, guru, dan rakyat setempat. Untuk meningkatkan layanan pendidikan yang lebih bermutu dan merata, dana sebesar 17,5 triliun dialokasikan untuk rehabilitasi, perbaikan, dan renovasi 1.440 sekolah negeri dan swasta pada tahun depan. Dan menurut Presiden, dana tersebut akan dilakukan secara swakelola. Kita tahu bahwa tugas pokok sekolah adalah menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, bukan untuk melakukan rehabilitasi gedung dan bangunan. Yang saya khawatirkan sebenarnya adalah jebakan hukum dari pelaksanaan swakelola ini. Terkadang kepala sekolah penerima bantuan rehabilitasi sulit untuk menjelaskan. Misalnya dengan pertanyaan, sebutkan dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang membolehkan swakelola rehabilitas bangunan sekolah dilaksanakan oleh sekolah itu sendiri. Hal ini berpotensi mengundang pihak-pihak tertentu yang kurang percaya dengan kemampuan sekolah dalam melakukan rehabilitasi, misalnya dengan modus monitoring. Kalau kita searching di Google, terlihat sebagian besar yang menjadi korban dalam proyek rehabilitasi swakelola adalah kepala sekolah. Karena kepala sekolah sebagai pengguna anggaran bertanggung jawab terhadap pelaksanaan swakelola di sekolahnya. Sehingga apabila ada gugatan hukum, maka yang terkena secara langsung adalah kepala sekolah itu sendiri dan bukan pemberi bantuan. Saya menemukan catatan lama dari Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2020. Dalam analisisnya pada halaman 79, salah satu hasil penelitian Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan Kemdikbud tahun 2014 menyatakan bahwa terdapat oknum wartawan, LSM, dan masyarakat sekitar yang diduga tidak kompeten melakukan intimidasi terhadap kepala sekolah dengan tujuan untuk memperoleh proyek swakelola pembangunan prasarana sekolah. Selain itu, dalam pelaksanaan pembangunan tidak sedikit wartawan dan LSM yang datang untuk mengontrol pembangunan agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Padahal sebenarnya tujuannya adalah ingin turut mendapatkan keuntungan dari swakelola. Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak selamanya positif, tetapi juga dapat menimbulkan permasalahan bagi satuan pendidikan. Lalu, apakah rehabilitasi sekolah yang dilakukan melalui tender lebih baik? Jadi, bagaimana menurut Anda? Menurut saya, jika saya sebagai kepala sekolah, saya memilih menyerahkan kepada tender dengan tetap memberikan pengawasan proyek, daripada mengambil resiko berurusan dengan pihak-pihak yang terus-menerus mencari kesalahan, yang mungkin bisa menjerat ke dalam proses hukum.